Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Tua Belajar YouTube. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, semoga channelnya selalu meningkat, jumlah subscribernya bertambah, jam tayang atau jam tontonnya juga bertambah. Oke, pada kesempatan yang baik ini, saya akan share hasil belajar saya tentang 6 cara membuat video agar mendapat rekomendasi YouTube. Sekali lagi, jadi saya akan share tentang 6 cara membuat video mendapatkan rekomendasi YouTube. Neil Mohan, si product officer dari YouTube, mengungkapkan bahwa lebih dari 70% dari video yang ditonton oleh penonton adalah hasil dari rekomendasi dari algoritma canggih YouTube. Dia juga menambahkan bahwa rekomendasi ini membuat pengguna ponsel rata-rata menonton video lebih dari 60 menit pada satu waktu. Rekomendasi YouTube tidak dapat dilewatkan, karena itu adalah hal pertama yang bakal dilihat di YouTube. Saran ini disesuaikan dengan perilaku setiap pengguna YouTube. Mulai dari riwayat penelusuran, riwayat tontonan, like atau dislike, suka atau tidak suka, dan bahkan di mana mereka sedang menonton video YouTube. Jadi, mengingat potensi yang sangat besar dari bagian rekomendasi YouTube, kreator video harus mengingat beberapa kiat dan trik yang akan membantu video saluran atau channel kita muncul di sana. Tidak ada cara pasti untuk mewujudkannya, karena algoritma YouTube mempertimbangkan banyak faktor. Tetapi ada beberapa cara untuk memastikan bahwa video kita terpelihara dengan baik agar algoritma dapat menangkapnya. Oke, rekan-rekan, saya ingatkan, bantu support channel Pak Tua Belajar YouTube agar terus berkembang, agar terus meningkat, bantu mencapai 500 subscriber di akhir bulan September ini. Bantu dengan cara like, subscribe, komen, nyalakan notifikasi, dan share. Oke, bantu terus agar berkembang channel Pak Tua Belajar YouTube ini. Kembali kepada pembahasan kita. 6 cara membuat video mendapat rekomendasi YouTube. Yang pertama adalah mengoptimasi video. Beberapa waktu yang lalu sudah saya share bagaimana mengoptimasi video. Jadi jangan sekedar upload. Metadata video harus diisi dengan semua kata kunci yang relevan. Aplikasikan di dalam judul, deskripsi, dan juga tag. Pastikan Anda menjaga agar judul tetap relevan. Pendek, tidak terlalu panjang, karena batasan maksimalnya 70 karakter, dan hindari clickbait, apalagi clickbait yang berlebihan. Terkait dengan pengoptimalan video ini, thumbnail harus benar-benar dibuat dengan baik. Gambar harus berkualitas tinggi, mencerminkan kreativitas relevan dengan video kita. Kemudian yang kedua, kelihatan sepele, buat playlist, daftar putar. Membagi konten saluran Anda ke dalam berbagai kategori
dan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk menjelajah adalah langkah cerdas. Maka buat playlist dan dikelompokkan. Daftar putar atau playlist ini akan menambah metadata saluran kita. Saluran Anda, saluran saya, channel Anda, channel saya. Secara keseluruhan. Dan membantunya muncul di rekomendasi YouTube. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk membuat interlinking. Jadi antar video ada link yang menghubungkan. Seharusnya tidak hanya memastikan keberhasilan video terbaru kita. Tidak hanya video baru kita. Tetapi juga keberhasilan seluruh channel kita. Jadi bukan sekedar video baru. Masih terkait dengan yang nomor 3, menautkan, membuat link, menghubungkan antar video adalah cara yang bagus untuk membuat pemirsa menonton lebih banyak video dari saluran kita, dari channel kita. Link ini kita tempatkan di mana? Tempatkan tautan video terkait dalam anotasi, card atau kartu, dan di kotak deskripsi. Kemudian nomor 4, sisipkan penguat keterlibatan. Artinya buat untuk melibatkan penonton video kita. Sukses di YouTube tidak hanya memerlukan penayangannya yang tinggi. Keterlibatan penonton juga memainkan peran besar dalam hal ini. Maka Anda perlu mendorong pemirsa, kita perlu mendorong pemirsa untuk tidak hanya melihat konten video kita, tapi juga terlibat aktif dengan video kita. Caranya dengan memberikan peringkat, suka atau tidak suka, dan juga penting untuk memberi komentar atau mengomentarinya. Itu rekan-rekan. Jadi mari kita saling support, mari kita saling dukung untuk saling membesarkan channel kita dengan melibatkan diri di setiap video baru yang kita unggah dengan cara memberikan like, memberikan komentar, syukur mau membagikan. Yang kelima, fokus pada waktu tonton. Algoritma YouTube sangat dioptimalkan untuk mempromosikan video yang memiliki waktu tonton lebih tinggi, lebih panjang, dan berkontribusi pada sesi tontonan yang lebih lama. Jadi, buat penonton kita mau menonton lebih lama. Kemudian, kita juga perlu membuat konten yang menarik, sehingga sebagian besar penonton, viewer kita benar-benar full durasi. Dalam durasi yang sangat panjang hingga selesai video kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, manfaatkan tren yang berkembang. Orang-orang menyukai tren dan begitu juga YouTube. Melompat pada tren adalah ide yang brilian. Karena ketika suatu tren sedang terjadi, orang akan pergi dan menontonnya. Setiap kali ada tren, kita akan melihat konten di mana-mana. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kita untuk berbicara tentang apa yang sedang tren dan meningkatkan pandangan mata penonton pada video itu. Oke, itu rekan-rekan 6 cara yang dapat kita lakukan untuk membuat video agar mendapat rekomendasi YouTube. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam kreativitas sesama YouTuber pemula. Mari tumbuh berkembang bersama. Jumlah subscriber kita meningkat, jumlah jam tonton kita meningkat. Agar goal tujuan kita membuat channel YouTube bisa
tercapai. Jangan lupa bahagia. Dan juga like, subscribe, komen, nyalakan notifikasi, dan share jika memang video ini memberikan manfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.